kami tidak bisa memberikan informasi ini. Dan termasuk melayani kan. Selama jadi komisioner, tadi kan juga disebutkan ada informasi yang tidak boleh dikecualikan ya. Apa itu? Ya, apa saja yang dikecualikan? Bisa? Sebenarnya informasi dikecualikan itu ada berapa klausul yang ditetapkan oleh Undang-Undang 14 2008. Mulai dari proses penyelidikan itu dikecualikan. Riwayat penyakit orang itu dikecualikan. Rekam medis orang dikecualikan. Sampai ke potensi sumber daya alam yang belum dieksploitasi itu dikecualikan. Oh begitu. Kemudian yang sekian yang terbaru itu adalah nomor induk kependudukan itu informasi dikecualikan. Tapi bahkan itu handphone yang Anda beli dengan duit pribadi Bung Rudi sendiri pun nomornya dikecualikan. Tapi itu sekarang udah diakses, bisa aja diakses oleh pihak-pihak lain. Ya itu persoalannya. Kalau di Undang-Undang Dukcapil NIK itu informasi dikecualikan. Jadi sehingga sering diberi penghitaman atau menghilangkan berapa digit angkanya. Sehingga orang Kemudian tidak bisa mengakses juga ya. informasi tentang perbankan, rekening bank, data nasabah bank itu dikecualikan. Nah, kalau seandainya Badan Publik sering mengatakan banyak informasi dikecualikan, boleh saja. Itu PPID namanya, Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi di Badan Publik, itu mempunyai kewenangan menurut undang-undang dan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 mengklasifikasikan informasi. Dengan PPID-nya yang mumpuni atau bisa mengelaborasi bahwa semua informasi di badan publik ini adalah informasi dikecualikan. Haknya boleh. Hak si PPID asal memenuhi ketentuan pengecualian informasi itu lewat uji konsekuensi. Oh begitu. Ada uji konsekuensi bahwa informasi tentang data honorarium di dinas itu tidak bisa diberikan. Nah, ini informasi alasannya undang-undangnya ini. Iya. Ada aturan, ada kepatutan, ada apa. Nah, informasi dikecualikan oleh badan publik itu persoalannya cuma ketika disengketakan publik, dia tidak memiliki hak mediasi. Tidak ada ruang mediasi untuk informasi dikecualikan. Jadi buka sidang awal, langsung ke sidang pembuktian. Nah, di pembuktian ini majelis punya kewenangan juga untuk menguji informasi dikecualikan itu. Namanya uji kepentingan. Majelis akan menguji informasi dikecualikan itu apakah betul-betul menyelamatkan hidup orang lebih banyak. Oh, ada unsur kepentingan di situ ya? Ada uji kepentingan namanya. Uji apakah kepentingan. Benar-benar dengan tidak diberikan informasi ini masyarakat banyak terselamatkan. Atau terancam Karena informasi diberikan masyarakat akan terancam, maka itu dikecualikan. Kalau itu tidak terbukti diuji kepentingan, maka majelis komisi informasi mempunyai kewenangan untuk membatalkan informasi yang dikecualikan. Kalau majelis berarti abang jadi hakim juga ya? Oh iya, hakim. Hakim kan ada di lobi juga? Nggak ada. Guna di lobi payah. Payah ya? Karena menyangkut informasi kan. Informasi ini kan sama dengan apa yang namanya. Nggak diberi nggak juga apa. Ini masalahnya. Sehingga itu sengketa informasi di Sumatera Barat itu unik. Kenapa unik? Uniknya entah memang masyarakatnya memang tidak mau berperkara, atau memang masyarakatnya sudah tahu semua informasi. Terhadap informasi publik saya juga nggak tahu. Atau cuma mengatakan menghabiskan waktu. Yang menganggap itu kan biasanya saya juga kalau ada masalah, ada urusan-urusan di persoalan-persoalan hukum pasti saya nggak mau kan gitu. Saya kembalikan aja ke diri saya sehingga itu sengketa itu tidak terlalu banyak di KI Sumbar dan
keberhasilan Komisi Informasi itu bukan persoalan banyaknya sengketa informasi publik. Tapi bagaimana masifnya keterbukaan informasi publik di badan publik di Sumatera Barat. Mantap. Dan masyarakat memahami informasi publik itu adalah haknya untuk tahu. Sudah bisa jadi senator kayak ini. Rencana ya. Maju untuk Sabat 2024. Mantap. Tadi Abang sampaikan soal keterbukaan informasi memang agak unik di Sumatera Barat ya. Dari amatan Abang gitu kan, atau dari pengamatan selama jadi komisioner, kenapa badan publik itu keberatan untuk memberikan informasi? Nah, ini memang mungkin kajian saya, Bung Rudiantono atau siapa sajalah. Mengapa sih masih malas memberikan informasi? Iya. Malas memberikan kemudahan akses informasi? Saya kira badan publik yang mana? Dan sepengetahuan saya, justru badan publik seperti itu kok masih ada. Iya. Zaman begini masih ada badan publik yang kayak gitu, aneh. 1 April 2021 ini, Presiden Republik Indonesia di Hari Penyiaran Nasional mengatakan keterbukaan informasi publik itu adalah kebutuhan. Apalagi kalau memang uang di badan publik itu adalah uang APBD, APBN, ya. buka saja. Buka saja. Tapi kalau memang ingin mencicipi uang APBD dan APBN itu untuk kepentingan lain, terserah Anda. Wajar saja menutup-nutupi itu. Oh, begitu. Komisi Informasi DPA-nya 2,7 M itu kemarin kita publish. Kita buka di ruang publik. Ini loh anggaran. Dan itu sampai ke membeli kertas juga ada di sana. Sampai beli kertas ya? Sampai ke gaji komisioner, uang perjalanan komisioner ada. Oh, berarti kalau saya ingin tahu gaji Bang Silakan. Adrian, silakan. Silakan, ada di berita pajak kemarin ada. Iya ada ya. Jadi ngapain lagi kan gitu. Iya. Jadi Nggak zamannya, nggak eranya lagi bahwa ini uang untuk OPDA itu uang kami. iya. Lu yang lain nggak boleh tahu rahasia negara. Itu tunggu aja lantar KPK atau jaksa atau pihak Tipikor Polri mengejar mereka kan itu aja. Sedangkan sudah terbuka saja kita, masih banyak orang nggak percaya. Apalagi nggak terbuka. Apalagi nggak terbuka. Bayangkan saja tidak Bayang percaya. aja deh, Pak Rudiantono itu, presenter yang punya ciri khas. Realitasnya kan memang itu terjadi di masyarakat kita ya, masih ditemukan keengganan dari pihak-pihak untuk memberikan informasi ke masyarakat. Seperti Bang sampaikan tadi, bisa patut diduga kalau ada yang memain ya silakan saja gitu kan. Sementara faktanya masyarakat sedangkan terbuka saja sudah nggak percaya juga, apalagi tertutup gitu kan. Ke depan apa yang dilakukan oleh KAI supaya keengganan-keengganan itu tidak ada di instansi yang ada di Sumatera Barat. Komisi Informasi dengan tugas dan fungsinya yang jelas, pasti akan selalu melakukan endorsement, supervisi, koordinasi dengan badan publik yang ada di Sumatera Barat untuk memberikan akses mudah bagi publik dalam mendapatkan informasi publik. Iya. Jangan garis bawahi bahwa informasi publik itu terjadi ketika adanya permohonan informasi. Sebenarnya itu tahap yang kesekian sebenarnya. Padahal yang tahap yang pertama itu yang namanya informasi wajib setiap saat tersedia, informasi wajib berkala, informasi publik wajib serta diberikan karena sifat serta-merta, itu harus diberikan kemudahan akses. Pergunakanlah wahai badan publik, media sosial, website resmi Anda, viralkan informasi yang dihasilkan oleh badan publik itu. Jangan sampai nanti masyarakat ngomong dibilang hoax. Badan publik bilang hoax, itu hoax. Padahal si badan publik sendiri tidak mau memproduksi dan memasarkan informasi yang publik yang dimilikinya itu ke masyarakat.
Mestinya harus ada juga dari pihak badan publik itu untuk melakukan publikasi ya. Ya, informasi publik itu jangan diberikan ruang untuk dinilai masyarakat sendiri nanti. Berikan kekuatan kepada pengelolanya, yaitu namanya pejabat pengelola informasi dokumentasi, ruang seluas-luasnya dan semudah-mudahnya untuk memviralkan informasi publik yang dimiliki oleh badan publik itu. Oh gitu. Semoga itu dapat diwujudkan. Ya, apa sih susahnya memang membuat di website resminya Badan Publik A, anggaran 2021 sekian ratus M digunakan untuk A, B, C, D, E. Sampai terakhir habis 0 rupiah tinggal. Apa sih saya? Iya. Khawatirnya ada yang menghitung pula mungkin gitu. Silakan lagi menghitung dia kok saya beli HP 2 juta kok di sana harganya 3 juta, itu silakan. Iya. Itu haknya, nanti ada kontrak, ada proses tendernya, tahu saya itu. Artinya nggak ada yang perlu ditakutkan dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh badan publik ya Bang? Tidak. Kita Undang-Undang 14 2008 itu sebenarnya bukan sebuah momok bagi badan publik. Tapi sebenarnya adalah landasan idealis, landasan yang berkekuatan hukum, landasan yuridis bagi badan publik untuk mengamankan dirinya, mengamankan badan publik itu dari perilaku korupsi, dari perilaku over kewenangan berlebihan dari di pejabat badan publik. Upaya lain dari KI saya lihat ada juga pemberian award ya Bang? Ya. Tahun ini masih? Award itu bagi Komisi Informasi adalah sebagai bentuk apresiasi dan motivasi. Gitu. Jadi sejak tahun 17 kita memberikan award kepada individu-individu sampai ke terakhir. Tahun ini mungkin tetap juga ada. Tahun ini ada juga ya. Kalau berarti sudah ada dua di tahun ini. Yang pertama itu anugerah keterbukaan informasi publik. Ya. Itu penilaian terhadap monitoring evaluasi kepada badan publik seluruh Sumatera Barat dengan 10 kategori. Kemudian ada achievement motivation person, AMP, terhadap individu-individu yang memang dilihat oleh Komisi Informasi punya semangat, punya visi yang sama terhadap keterbukaan informasi. Maka diberi penghargaan. Ya, Achievement Motivation Person Award. Dan untuk anugerah tahun ini masih jalan ya? Anugerah tahun ini mungkin jalan, mungkin Mei ini kita melakukan pleno, lalu April kita melakukan sinkronisasi data, lalu mungkin melakukan penyebaran kuesioner. Sementara yang terbaru itu adalah saat ini Sumatera Barat sedang melakukan indeks keterbukaan informasi publik IKIP. Itu program APBN, program KI pusat. Maka di daerah punya Pokja IKIP yang akan memotret daerah dengan microgroup 9 informan ahli. 23 April besok itu di FGD kan. Di FGD. Keluar hasilnya berapa sih indeks keterbukaan informasi publik Sumatera Barat dari penilaian 9 informan ahli dari berbagai bidang tadi. Jadi dengan berbagai indikator berarti ya? Ada 85 pertanyaan. Wah, banyak ya? Jadi bukan KI yang jawab, tapi informan ahli tadi itu. Oh, informan ada ahli. Ada 9 orang itu. Ada akademisi, ada pengusaha, ada praktisi, ada masyarakat. Ada. Jadi berapa orang dilibatkan itu? 9 orang. Itu sudah cukup untuk mewakili? Kalau menurut teorinya yang bikin Pokja pusat ya cukup kali kan? Cukup ya. Semoga orangnya pas ya. Ya semoga orangnya pas, tapi ngeri-ngeri sedap juga nilainya. Nilainya. Kalau indeks kita di bawah 50 ngeri gitu ya. Ngeri itu ya. Ada juga indeks. Oh iyalah, kan nanti dia kan sama dengan. Yang paling tinggi berapa Pak? Belum ada, ini kan program pertama. Program pertama. Dari KI pusat. Ini nanti indeks ini dikumpulkan, ditabulasi secara nasional, lalu diserahkan ke presiden. Presiden nanti akan menyampaikan
di forum-forum internasional, termasuk di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke, luar biasa ini KI. Cukup banyak program kerja yang dilakukannya. Iya. Dan semoga saja apa yang Bang Toat dan kawan-kawan lakukan itu memang memberikan manfaat besar bagi masyarakat Sumatera Barat. Ke depan Bang, apa rencana Abang pribadi apa ini? Ini kan katanya mau selesai nih. Saya Atau mau jadi politisi juga? yang pasti itu Atau kembali ke profesi lama? saya akan tetap jurnalis. Akan tetap jurnalis ya. Tapi saya dengar mau jadi senator gitu kan. Saya jurnalis lalu kepingin sih mencoba-coba, tapi melihat pertarungan politik itu yang tidak jelas juntrungannya, ngeri-ngeri saya buatnya. Ngeri-ngeri ya. Nah, jadi lebih baik yang ada dulu jalani. Kalau terbuka peluang ya ngapain tidak? Karena politik itu adalah bagian dari pengayaan diri juga. Pengayaan diri. Dalam juga mempunyai nilai ladang pengabdian. Kita mencoba, tapi ukur diri dulu. Ukur diri dulu ya. Pemilihan rukun tetangga aja kita kalah, masa mau jadi wakil rakyat pulang, kan malu kita nanti. Ada juga seperti itu ya. Itu yang harus kita ukur diri kita. Oh, gitu. Treadmillnya kayak itu. Treatmentnya seperti itu ya. Oke, Pak Andrian, terima kasih atas kehadirannya di Andalas TV. Semoga perbincangan kita dapat memberi manfaat untuk para kerabat. Jangan-jangan nanti setelah mendengar atau menonton Andalas TV akan banyak sengketa lagi gitu kan. Akan banyak yang dipertanyakan masyarakat. Tapi semoga saja tidak ya, Bang. Karena bentuk keberhasilan dari KI itu bukan banyaknya kasus, Bang bilang tadi kan. Oke, kerabat, demikian perbincangan kita dengan Komisioner KI Sumatera Barat, Bang Andrian Tiswandi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Terima kasih. Andalas TV top banget. Top market. Salam transparansi. Salam transparansi. Salam transparansi.